Perkenalkan, nama saya Ilham Anggra Pratomo dari kelas 2C, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Teori Politik, saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Teori Politik ini. Pada kali ini, saya akan mengambil sebuah tema yang berjudul representasi politik. Mengapa saya mengambil tema representasi politik ini? Karena menurut saya diperlukan sebuah kegiatan dari masyarakat yang berpartisipasi kepada pelaku-pelaku politik yang bertindak membuat kebijakan untuk kepentingan warga negara. Dengan ini, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dan memberikan contoh kasus representasi politik ini. Pengertian representasi politik. Representasi politik adalah sebuah aktivitas di mana warga negara hadir dalam proses pembuatan kebijakan publik. Representasi politik ini konsisten dengan berbagai pandangan tentang apa yang tersirat dari representasi dan apa ya tugas perwakilan. Identitas dan representasi adalah dua hal yang signifikan dalam kehidupan manusia, sementara agama dan etnis adalah dua hal yang menjadi identitas dan representasi manusia. Proses demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari orientasi politik, identitas, dan representasi. Ilmuwan yang pertama kali mengkaji secara serius tentang representasi politik beserta tipologi representasi ini adalah Hannah Pitkin. Bahkan sederetan konsep yang ditulis secara teoritis representasi berikutnya yang bersifat mengkritik, merevisi, dan memberikan alternatif yang lebih baik daripada apa yang disampaikan oleh Pitkin. Salah satu kritik terhadap model representasi yang dikemukakan oleh Pitkin adalah sebuah tinjauan representasi secara konvensional yang hanya berpijak pada bentuk representasi formal terkait pemilihan umum dan kelembagaan representasi politik. Bentuk-bentuk representasi politik. Dalam tipologi tersebut, Hannah Pitkin membagi bentuk representasi menjadi 4 model, yakni representasi formal, representasi simbolik, representasi deskriptif, representasi substantif. Dari pengertian, bentuk, dan contoh kasus representasi politik ini, kita dapat menyimpulkan sedikit kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu adalah dari representasi politik ini kita dapat merasakan kita hadir ke dalam sebuah aksi atau kebijakan ini yang dilakukan oleh seorang pelaku politik ini. Yang pertama, representasi politik biasanya mengandung dua dimensi, yaitu otorisasi dan akuntabilitas. Otorisasi ini proses di mana seseorang mendapatkan kekuasaan, misalnya dari sebuah pemilu daerah, dan akuntabilitas itu adalah sebuah pertanggungjawaban atas kekuasaan tersebut. 2. Representasi simbolik. Biasanya ini menghadirkan dan mempresentasikannya, meskipun suatu hal itu tidak ada. Representasi simbolik ini lebih dekat pada suatu bentuk representasi dari seseorang yang berdasarkan pada respon atas emosi bagi orang yang mewakilinya. Yang ketiga, representasi deskriptif. Biasanya ini menghadirkan sebuah kesamaan sebagaimana bercermin, di mana orang yang mewakili ini benar-benar adalah representasi dari dirinya. Yang keempat, representasi substantif. Biasanya ini lebih fokus pada aktivitas wakil atau isu tertentu yang diperjuangkan, atau dengan bahasa lain, representasi substantif ini adalah kegiatan seorang wakil yang dilakukan untuk kepentingan yang diwakilinya. Contoh yang saya ambil kali ini adalah sebuah kasus yang menimpa dari orang berkulit hitam, yaitu George Floyd. Kasus ini terjadi pada 8 Mei 2020, di mana seorang pria bernama George Floyd ini merasakan sebuah aksi kekerasan yang ditimpanya oleh sebuah oknum polisi. Dalam kasus ini, kita bisa lihat bahwa terdapat representasi politik mulai dari bentuk formal, simbolik, deskriptif, dan substantif.
Dalam representatif formal, kita bisa lihat dari pihak keluarga yang meminta kepada seseorang untuk melakukan pertanggungjawaban seperti pengacara untuk melakukan sebuah pengecekan, penuntutan atau penyelidikan pada kasus tersebut. Dalam hal representatif simbolik ini, kita bisa lihat bahwa banyak reaksi dari seluruh masyarakat kepada pihak keluarga yang bertindak dengan tidak manusiawi ini, yang dimana polisi di sana memandang sebelah mata pada keras kulit hitam. Selanjutnya, jika kita dikaitkan kepada representasi deskriptif, kita bisa lihat bahwa dari pihak keluarga ataupun kerabat ini meminta sebuah pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh bersangkutan. Dan terakhir, dalam tipe substantif ini adalah sebuah aksi dorongan demonstrasi yang dilakukan oleh di berbagai negara untuk menuntut aksi diskriminasi yang dilakukan pada George Floyd ini. Dari pengertian, bentuk, dan contoh kasus representasi politik ini, kita dapat menyimpulkan sedikit kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu adalah dari representasi politik ini kita dapat merasakan kita hadir ke dalam sebuah aksi atau kebijakan ini yang dilakukan oleh seorang pelaku politik ini. Selanjutnya ada kekurangan dari penjelasan representasi politik ini atas tentang kasus yang tadi sudah dijelaskan. Menurut saya kekurangannya itu adalah ada pada bagian kerangka atau kejadian tersebut, di mana pelaku apakah sudah menjelaskannya secara detail atau belum, kita belum mengetahuinya secara benar atau secara fakta. Yang pada artian awal representasi ini adalah hanya menghadirkan sebuah populasi atau sebuah perkumpulan yang ingin bersuara atas kejadian aksi diskriminasi yang terjadi pada George Floyd ini. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dari tema representasi politik beserta contoh kasusnya. Saya mengakui bahwa masih ada kekurangan dalam pemahaman saya, tapi hanya ini yang dapat saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.